Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang Anda kali ini memantau market di mana arahnya meronta-ronta seperti ini ya kawan-kawan ya. Ya walaupun market meronta-ronta seperti ini ya tetap ya tusuk sate karena habis berkurban gitu ya teman-teman. Yang penting jangan kurban perasaan ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas perihal launch ya Luna Classic, di mana di sini juga ada statement ya dari CC Binance ya launch mana. Nah ini untuk Luna Classic per hari ini di kala market dalam merah meronta-ronta ya teman-teman. Kali ini dia mampu naik 1,84% teman-teman, di mana memang kalau kita lihat bersama tadi market mengalami penyerangan ya merah meronta-ronta seperti itu. Tapi untuk launch ini masih naik 1,84% ya, walaupun kenaikannya nggak terlalu banyak, setidaknya dia berwarna hijau gitu. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas perihal statement daripada CC Binance, di mana dia sempat nge-tweet kayak gini teman-teman ya. Dia nge-tweet bahwasanya perdagangan biaya Binance menciptakan beberapa masalah perdagangan cuci ya. Tingkat VIP dan lain-lain UTAS, atau apakah Anda masih menginginkannya? Nah, jadi di sini ada pertanyaan seperti itulah perihal perdagangan atau biaya di Binance kayak gitu teman-teman. Dan di sini ada yang langsung celemong ya, ibaratnya langsung ngomong nih ya. Intinya mana ya tadi? Intinya ini teman-teman, membahas perihal launch ya. Dari akun Twitter Hewasrik ya teman-teman, di sini dia nge-tweet bahwasanya yang memiliki nol biaya adalah apa yang kita butuhkan untuk pajak 1,2% Luna Classic. Nah, di sini langsung dibalas oleh CC Binance ya, bahwasanya dia ngeluarin statement ini bahkan tidak diimplementasikan pada blockchain Luna Classic. Bukan begitu maksudnya, kan seperti itu, terus itu harus terjadi dulu ya. Nah, jadi kalau menurut sisi Binance ya, untuk tax burn 1,2% ini harus terimplementasikan dulu di blockchainnya Luna Classic gitu teman-teman, jika dia ingin mengajukan burn terhadap 1,2% ini kepada Binance kayak gitu teman-teman. Kalau kita lihat tangkapan atau ungkapan dari sisi Binance kurang lebih seperti itu, harus terimplementasikan dulu tax burn 1,2% ini ke blockchainnya Luna Classic ya teman-teman ya. Memang kalau kita ketahui memang untuk Luna Classic ini nggak ada burn otomatisnya ya, entah itu perdagangan di DEX ya teman-teman. Kalau kita lihat memang nggak ada tax burn 1,2%, dan ya harapan dari sisi Binance kalau kita lihat dari sini memang hal tersebut harus terimplementasikan terlebih dahulu ke blockchainnya Luna Classic, barulah mengajukan apa ya tax burn ini terhadap exchange menurut sisi Binance seperti itu ya. Kemungkinan besar kalau tax burn 1,2% ini terimplementasi di Luna Classic, ya tidak menutup kemungkinan Binance juga akan membantu. Kalau kita lihat dari statement ini ya teman-teman, bahwasanya itu harus terjadi dulu di blockchainnya Luna Classic ya teman-teman ya. Jadi ini statement dari CC Binance bahwasanya untuk tax burn itu memang kalau kita lihat sekarang ini memang susah banget untuk nembus Binance ya. Cuman di sini dapat apa ya, Binance dapat respon juga banyak dari mungkin dari komunitas Luna ya. Dan di sini banyak sekali ya kalau kita ambil satu persatu, bahwasanya kami menyadari Anda adalah orang yang sangat sibuk, namun yang kami inginkan hanyalah jalur komunikasi terbuka agar tim pengembang dapat menjelaskan apakah mungkin untuk mengadakan rapat Zoom secepatnya dalam beberapa minggu mendatang. Terima kasih, launch keluarga. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari komunitas launch ingin intinya menyampaikan bahwasanya ingin rapat Zoom lah, intinya membicarakan perihal Luna Classic seperti itu teman-teman. Dan di sini pun banyak statement perihal itu ya. Nah, di sini juga ini ya, on-chain akan segera siap ya. Ini dari TC Harless ya, kurang lebih ini
mungkin mereka yang hold daripada Terra Luna Classic ya, on-chain akan segera siap. Tetapi tidak diperlukan untuk pembakaran off-chain. Binance dapat menerapkan pembakaran 1 atau 2% sekarang seperti yang telah dilakukan orang lain. Vegasmart tolong bantu ya. Intinya minta bantuan Vegasmart ini untuk menjelaskan terhadap sisi Binance untuk mengerti, tidak perlu menunggu on-chain kayak gitu. Jadi menurut dia tidak perlu menunggu on-chain, tapi menurut sisi Binance ya lebih baik on-chain dulu lah ya, seperti itu teman-teman ya statement-statementnya. Jadi di sini timbul statement banyak sekali ya teman-teman untuk perihal tanggapan sisi Binance tersebut. Dan di sini dari Mr. Cici, proposal 3568 tax burn 1,2% pada dasarnya off-chain, yang berarti itu dirancang khusus untuk cek ya, untuk cek sentralisasi exchange mungkin ya. Kita tahu apa yang telah kita pilih, tetapi Terra Rebels di bawah jalan untuk mengimplementasikannya pada chain dengan launch validator. Bagi saya menerima pajak 1,2% akan dilakukan dari Tardes saya gitu, mungkin trader atau apa ya, ini kurang lebih seperti itu tanggapan dari komunitas Luna Classic perihal statement Changpeng Zhou ya, untuk menanggapi orang-orang yang menginginkan Binance ini melakukan burn tax sebesar 1,2% ya. Tapi kalau kita ambil kesimpulan garis benang merahnya ya, kalau kita ambil dari garis benangnya garis merah ya, itu ya 50-50 untuk Binance ini teman-teman, dimana kurang lebih dia memang kalau kita lihat kayaknya sangkut juga di Luna Classic ya, karena banyak informasi yang beredaran di luar sana bahwasanya sisi Binance ini megang Luna Classic ini cukup banyak gitu teman-teman. Terus di satu sisi Binance ingin apa ya, kalau kita lihat dari statement ini ingin ngebantu komunitas, cuman ya prosesnya itu harus on-chain dulu gitu ya, harus diterapkan di blockchain Luna Classic dulu gitu teman-teman, baru minta ngirimkan surat terbuka lah, intinya kurang lebih seperti itu terhadap sisi Binance ya, untuk menerapkan tax burn 1,2%. Mungkin kalau sudah on-chain ya, atau sudah terimplementasikan terhadap blockchainnya Luna Classic ya, tidak menutup kemungkinan sisi Binance akan merespon ya, mungkin responnya lebih positif gitu mungkin loh ya teman-teman. Jadi perlu dior lagi, karena memang Luna Classic ini kalau kita lihat memang cacat ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan tidak membagus-baguskan Luna Classic. Memang kalau menurut pandangan saya sendiri, Luna Classic ini masih cacat di mata investor gitu teman-teman, untuk mengembalikan kepercayaan investor yang mungkin jatuh terlalu dalam di Luna Classic ini sangatlah susah ya, sangatlah susah. Maka dari itu jangan terlalu berharap lebih dulu untuk Luna Classic ya, biarkan waktu berjalan ya. Kalau memang rezeki kita ada di Luna Classic gitu ya, otomatis token atau kalian sangkut waktu dulu bisa kejemput gitu teman-teman, minimal modal kalian bisa kejemput ya, itu kalau rezekinya ya. Tapi kalau untuk masuk sekarang ini ke Luna Classic ya perlu apa ya, perlu bisa dikatakan riset lagi yang lebih dalam ke depannya seperti apa. Kalian harus berbaur juga mencari informasi-informasi. Kalau kita lihat memang dari Twitternya lagi gencar-gencarnya membahas perihal tax burn ini ya teman-teman. Intinya gencar-gencarnya untuk membahas pembakaran dan sebagainya ya, mencari partner-partner yang ingin membakar dan sebagainya, kurang lebih seperti itulah ya. Dan ini adalah berita tentang Luna Classic kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.